Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Fajriah, Sulistiawati, dan Aldiriandi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen lintas budaya, mulai dari definisinya, dimensi budaya, serta bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Kami juga akan menganalisis budaya dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, negara-negara Arab, Cina, India, dan Asia Tenggara. Di akhir, kami akan menyampaikan kesimpulan dan pentingnya memahami perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah proses mengelola dan menyesuaikan perbedaan budaya dalam lingkungan kerja atau bisnis internasional. Hal ini mencakup bagaimana orang dari latar belakang budaya yang berbeda bekerja sama, berkomunikasi, dan berinteraksi secara efektif dalam organisasi global. Tujuan dari manajemen lintas budaya adalah untuk menghindari miskomunikasi, mengurangi konflik budaya, dan meningkatkan kerjasama serta produktivitas antara individu yang berasal dari budaya yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi budaya. Jadi salah satu teori yang terkenal tentang perbedaan budaya adalah dimensi budaya Hofstede yang mencakup poin pertama di sini ada individualisme vs kolektivisme. Apa sih yang dimaksud poin tersebut? Jadi, apakah masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti di Amerika Serikat atau kelompok seperti di Jepang dan Indonesia? Selanjutnya, poin yang kedua ada power distance. Yang dimaksud dengan poin ini, seberapa besar perbedaan antara atasan dan bawahan diterima di budaya tinggi seperti India, pemerintah dari atasan tidak banyak dipertanyakan. Poin yang ketiga di sini ada uncertainty avoidance. Jadi, maksud poin ini sejauh mana masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian. Negara seperti Jerman sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian sehingga lebih suka perencanaan detail. Selanjutnya, poin yang keempat ada masculinity vs feminine. Jadi yang dimaksud dengan poin ini adalah apakah budaya lebih menekankan persaingan dan prestasi maskulin atau kerjasama dan kualitas hidup. Dan poin yang terakhir adalah long term, short term orientation. Jadi yang dimaksud dengan poin ini adalah apakah fokus masyarakat pada masa depan seperti Cina pada hasil cepat dan masa kini seperti Amerika Serikat. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Jadi, budaya dapat mempengaruhi bagaimana perilaku individu dalam organisasi mengambil keputusan, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan konflik. Misalnya, di negara individualis seperti Amerika Serikat, karyawan lebih berani menyampaikan ide secara langsung. Selanjutnya, di negara kolektif seperti Jepang dan Indonesia, karyawan lebih menjaga harmoni dan tidak menjaga atasan secara langsung. Dan selanjutnya, di negara dengan jarak kekuasaan tinggi seperti India dan Arab, struktur organisasi mereka lebih hierarkis, dan bawahan biasanya tidak berani menyanggah keputusan atasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa budaya penting di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat. Budaya Amerika dikenal sangat individualis, menghargai waktu dan efisien, serta gaya komunikasi secara langsung dan lugas, dan juga mereka fokus pada hasil. Yang kedua yaitu negara Jepang. Jepang dikenal dengan kolektivis, menghormati hierarki, budaya kerja keras, dan pentingnya kesepakatan bersama atau konsensus, dan juga menjaga keharmonisan sangat penting bagi mereka.
Yang ketiga ada negara Jerman. Jerman dikenal dengan tertib, logis, dan menghormati waktu dan efisiensi, serta gaya komunikasi langsung namun tetap profesional. Yang keempat ada negara Arab. Arab dikenal dengan budaya relasi yang sangat kuat. Keputusan sering berdasarkan hubungan pribadi, dan komunikasi cenderung tidak langsung, serta agama sangat mempengaruhi budaya kerja. Yang kelima ada negara Cina. Di Cina mengutamakan harmoni dan hierarki. Konsep menjaga wajah sangat penting, sehingga komunikasi tidak terlalu blak-blakan. Yang keenam ada negara India. Di India dikenal dengan hierarki yang kuat. Sistem kasta masih mempengaruhi dan fleksibel terhadap waktu, serta hubungan pribadi penting dan perintah dari atasan dihormati. Dan yang ketujuh ada Asia Tenggara seperti negara Indonesia, Thailand, dan negara lainnya. Di Asia Tenggara dikenal dengan kolektif, menghindari konflik terbuka, menghormati senioritas, dan cenderung mengutamakan keharmonisan kelompok. Perkenalkan, nama saya Aldi Riandi. Saya akan melanjutkan poin-poin yang sudah teman saya sampaikan. Poin ke-6, perbandingan budaya dan implikasi dalam bisnis internasional. Perbedaan budaya berdampak langsung pada cara kita bernegosiasi, memimpin tim, dan menjalankan proyek internasional. Contoh pendekatan langsung ala Amerika bisa dianggap kasar di Jepang. Ketepatan waktu sangat penting di Jerman, tapi lebih fleksibel di India. Di Arab dan di Cina, membangun hubungan personal terlebih dahulu lebih penting daripada langsung ke urusan bisnis. Oleh karena itu, pemimpin dan manajer harus bisa menyesuaikan pola pikir dan pendekatan sesuai budaya, mitra kerja, atau karyawan mereka. Yang ketujuh, akar kulturasi dan penyesuaian dalam organisasi. Organisasi multinasional biasanya memiliki akar kulturasi, yaitu campuran nilai dan kebiasaan dari berbagai budaya yang membentuk budaya organisasi itu sendiri. Contohnya, perusahaan Jepang yang membuka cabang di Indonesia harus beradaptasi dengan budaya lokal, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti dari budaya Jepang, seperti disiplin dan kerjasama. Organisasi harus mampu menciptakan budaya inklusif yang menghormati keberagaman, agar anggota dari latar belakang budaya manapun bisa merasa dihargai dan nyaman. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang sudah kita paparkan. Jadi, manajemen lintas budaya merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki dalam lingkungan bisnis global saat ini. Di tengah kemajuan teknologi dan keterhubungan antar negara, kerjasama lintas budaya menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai, norma, dan kebiasaan dari berbagai budaya menjadi kunci keberhasilan dalam membangun organisasi yang inklusif dan produktif. Perbedaan budaya mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, membuat keputusan, menyelesaikan konflik, hingga berinteraksi dalam tim. Dimensi budaya seperti individualisme, kolektivisme, power density, dan long-term orientation menunjukkan bahwa tidak semua pendekatan manajemen dapat diterapkan secara universal. Setiap budaya memiliki cara pandangnya sendiri dalam menyikapi wewenang, waktu, dan hubungan kerja. Pemimpin yang mampu mengenali dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya akan lebih efektif dalam membangun kerjasama, meningkatkan motivasi karyawan, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional juga dituntut untuk menyesuaikan budaya organisasinya agar mampu menjembatani perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan budaya lokal. Dengan memahami manajemen lintas budaya, kita hanya menghindari kesalahpahaman atau konflik, tetapi juga mampu memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan. Perbedaan budaya jika dikelola dengan baik akan mendorong inovasi, memperluas wawasan, dan menciptakan sinergi dalam tim global. Akhir kata, penting bagi kita semua, terutama calon pemimpin dan profesional masa depan, untuk terus mengembangkan kesadaran dan kepekaan budaya agar mampu bersaing dan bekerja secara efektif dalam dunia yang semakin terhubung.